يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor Official. Di kesempatan kali ini mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kita di hari ini masih dapat berjumpa kembali. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan di hari Sabtu, karena kita diminta untuk meruqyah seorang anak remaja yang berusia 16 tahun, dan mana anak tersebut mengalami trouble di dalam dirinya akibat dari ulah para teman-temannya yang berada di satu sekolah. Kejadian tersebut sejak SMP, sejak SMP hingga berlanjut pada kelas 2 SMA, dan saat itu anak tersebut dimasukkan ke pondok pesantren, tetapi traumatis yang telah dia rasakan sejak SMP masih terasa sampai dia kelas 2 SMA. Apa yang terjadi pada dirinya? Ya, kita sebut dengan nama Fulan dan Fulan. Ya. Ini akibat daripada modernisasi. Setiap modernisasi atau setiap perubahan zaman, ada istilah-istilah yang dahulu pernah kita dengar yang mungkin akan berubah pada setiap zamannya. Kalimat-kalimat yang tidak baik dirubah menjadi kata-kata yang lebih cocok untuk digunakan, tetapi tetap mengandung sesuatu keburukan. Seringkali kita mendengar kata-kata bullying, atau dengan bahasa Inggrisnya the bullying, membuli orang. Bahasa keren bahasa Indonesia yaitu mengejek, memperolok-olok, dan ini terjadi sejak terjadinya perubahan zaman, modernisasi yang terjadi di zaman kita saat ini. Teknologi yang begitu mudah merekam, menyebarluaskan segala sesuatu bentuk ketidaksenonohan yang berada di dalam medsos, baik dari Facebook, Twitter, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Singkat cerita, anak ini mengalami suatu tekanan yang dimana membuat anak tersebut mengalami gangguan psikis atau gangguan mentalitas. Sejak dibully, anak tersebut mengalami beberapa penurunan, dari tingkat adaptasi, dari tingkat kecerdasannya, kemampuannya, dan dapat mengganggu kondisi kesehatan anak tersebut. Sampai-sampai anak ini merasa bahwasanya di telinganya mengalami bisikan, yang mana bisikan itu selalu ia dengar setiap saat, kata-kata yang terucap setiap hari. Karena orang-orang seperti ini tidak lain dia memiliki suatu tingkat perasa yang begitu tinggi,
tidak bisa mendengar kata-kata yang menyakitkan dalam dirinya sehingga dia pendam dan mengakibatkan perubahan sikap. Alhasil ketika kami melakukan metode ya hipnoterapi dan memasukkan unsur ruqyah ya, dan saat itu saya tidak melakukan ruqyah karena tidak mendapati orang tuanya. Jadi saya nggak bisa berkomunikasi dengan keluarganya ya, karena keluarganya baru pulang sore setelah proses konsultasi atau mediasi itu selesai. Dan alhamdulillah ketika kita sudah mengajak dia ngobrol ya, kita adaptasikan cara solusinya untuk anak-anak gitu ya, cara kita masuk memulai pembicaraan tersebut ya, agar tidak membuat si anak menjadi tertekan ya. Dan alhamdulillah ketika kita sudah mengajak ngobrol, membuat ringan ya dari segi beban pikirannya, kemudian di akhir pelaksanaan terapi tersebut si anak mulai mengalami mual ya, dan kita coba dengan terapi ruqyah mandiri ya. Walaupun tidak secara optimal, dia sudah mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri dia ya, yang berkaitan dengan adanya sekelompok atau segolongan bangsa jin yang menyelimuti bawah alam sadar dia, pada pikiran dia, pada tubuh dia ya. Jadi dia muntah sedikit demi sedikit walaupun tidak banyak. Jadi alhamdulillah itu bisa membuat diri dia lega. Dan kita berikan sedikit muqaddimah motivasi, sebuah motivasi yang untuk membangun kepribadian dia agar dia mampu mengembalikan ya fungsi kenormalan dalam diri dia. Kenapa orang yang dibully para sahabat Sami Tutor ketika dirinya memiliki satu perasa yang sangat besar, maka jin ya akan mudah masuk ke dalam tubuhnya melalui apa yang diucapkan oleh orang. Sebagai contoh, hei kamu, badanmu gendut, badanmu gendut, badanmu gendut. Ketika dia berbicara, badanmu gendut ini akan merubah menjadi grafik gelombang yang akan masuk kepada sistem di otak. Dia akan berubah menjadi grafik. Nah, grafik ini merupakan konsonan kata yang negatif yang bisa masuknya setan atau jin ke dalam grafik tersebut terhadap gelombang tersebut, sehingga masuk ke dalam tubuh seseorang, di dalam pikiran seseorang, sehingga ketika orang itu tidak mampu menangkisnya, maka setan akan melekat pada tubuh seseorang. Nah, bullying ini merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja terhadap remaja lainnya, seperti yang kita saksikan di berbagai informasi media sosial. Nah, para sahabat Sami Tutor, mungkin informasi tentang bahayanya bullying terhadap orang itu sangat berpotensi pada kematian. Maka jaga anak kita, jaga anak-anak kita agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Jaga keluarga kita agar tidak melakukan perbuatan tersebut, karena ini dapat merugikan orang lain, dan didik anak kita menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan sedikit pembelajaran kepada kita. Ya, inilah yang kita rasakan di sore kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونشر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون